Zaman telah berubah, globalisasi adalah sebuah keniscayaan. Dengan demikian, bentuk perang juga mengalami perubahan. Jika kita masih sibuk berkutat dengan perang model lama, masih sibuk mempersiapkan senapan laras panjang, sibuk menyiapkan senjata api, dan menyiapkan pasukan berseragam, tunggu dulu. Sudah siapkah kita dengan bentuk perang baru yang sama sekali tidak menimbulkan ledakan dan tidak perlu tembakan, tidak memerlukan senjata laras panjang dan bom, serta tidak memerlukan pasukan berseragam anti peluru? Tetapi dengan kekuatan tak terlihatnya, perang ini mampu meruntuhkan pertahanan nasional sebuah negara. Apakah kita sudah siap? Perang ini datang tanpa mengetuk pintu rumah kita terlebih dahulu. Perang ini terjadi tanpa perlu komando seorang panglima perang yang berpangkat dan berbintang yang berderet-deret. Perang ini seolah-olah tak nampak di dunia nyata. Namun siapa sangka, tahu-tahu pemerintahan kita sudah lumpuh dan pihak asing yang berkepentingan atas perang ini tahu-tahu sudah menyabotase seluruh sumber daya alam kita di saat kita telah hancur lebur, baik secara fisik maupun mental. Selamat datang di era perang generasi keempat. Perang yang sedang terjadi di mana-mana saat ini yang tak nampak seperti perang, namun ganas dan mematikan bagaikan virus. Sebelum aku lanjut videonya, aku mau ucapin terima kasih dulu buat Indosinga, Jong Hao Leong, Totok Iswahyudi, Agus Kasyadi, dan Adi Kuansieto yang sudah mendukung channel ini di bulan Juli ini. Buat kalian yang mau mendukung juga bisa klik join atau gabung di bawah video ini, atau kirimkan dukungan kalian melalui rekening berikut ini. Semua bentuk dukungan akan dipergunakan untuk membuat konten yang lebih menarik lagi. Terima kasih! Menurut doktrin Tentara Nasional Indonesia Tridharma Eka Karma, dalam sejarah paling tidak sudah tercatat 4 jenis perang berdasarkan generasinya. Perang 1 sampai ketiga mungkin tidak perlu kita khawatirkan lagi, sebab ini sudah pernah terjadi dan sudah berlalu masanya. Namun, apakah kita memiliki kekuatan untuk menghadapi perang generasi keempat yang kini terpampang nyata di depan mata dan sudah terjadi tanpa kita sadari? Apa yang membedakan perang dari masing-masing generasi, sehingga setiap generasi perang memiliki karakter berbeda dan selalu berkembang dari zaman ke zaman? Dalam perang generasi pertama, perang ini sangat mengandalkan kekuatan manusia sebagai pasukan tempur. Perang masih menggunakan senjata senapan laras licin atau smoothbore, dan biasanya perang terjadi di area terbuka yang jauh dari permukiman warga sipil. Perang di sini terjadi antara tentara resmi melawan tentara resmi negara lain. Sedangkan menurut Profesor Muladi, seorang mantan gubernur Lemhanas, perang generasi pertama dilakukan dalam formasi yang linear dan teratur. Pasukan negara, seragam tentara, dan gerakan penghormatan adalah produk warisan yang diciptakan saat perang generasi pertama berlangsung. Kini warisan-warisan ini masih kita pakai dalam kehidupan bernegara sehari-hari. Jika kalian bingung seperti apa contoh perang generasi pertama ini, maka cobalah membuka catatan sejarah tentang perang Napoleon yang terjadi pada tahun 1800-an. Perang Napoleon adalah contoh dari perang generasi pertama dan sangat mengandalkan manpower dalam berperang. Ini adalah ciri khas dari perang generasi pertama. Pada perang generasi kedua, perang ini pecah setelah senjata mengalami evolusi. Saat itu, senapan dan meriam yang memiliki jarak tembak yang lebih jauh telah diciptakan, sehingga model perang pun berubah. Bila dulu perang modelnya langsung saling menyerbu dan membunuh, maka di perang generasi kedua, pasukan tidak perlu langsung menyerbu. Mereka bisa mengandalkan tembakan meriam dulu untuk merebut atau menduduki lawan. Dalam perang generasi kedua, juga sudah ditemukan taktik berperang yang menggunakan parit yang berfungsi sebagai perlindungan dan mencegah pasukan lawan memasuki area yang dipertahankan. Seperti apa model perang generasi kedua yang pernah terjadi? Cobalah tengok contohnya pada Perang Sipil Amerika, Perang Boer, dan Perang Dunia Pertama. Pada perang generasi ketiga, model perang sudah semakin berevolusi. Pada perang ini, pasukan yang bertempur sudah melakukan manuver, dan persenjataan yang digunakan pun lebih canggih dan mulai mendapatkan sentuhan teknologi komunikasi dan informasi. Contoh dari perang generasi ketiga adalah Perang Dunia Kedua, Perang Korea, Perang Vietnam, Perang Yom Kippur, Perang Teluk, dan invasi Irak pada tahun 2003. Sedangkan pada perang generasi keempat,
model peperangan sudah semakin jauh berevolusi. Jika pada perang generasi 1 sampai ketiga, model perangnya adalah menggunakan pasukan yang bertempur melawan pasukan juga, maka pada perang generasi keempat ini yang berperang bukan lagi pasukan atau tentara resmi negara, melainkan menggunakan segala aspek. Bahkan rakyat sipil yang tidak tahu apa-apa pun dilibatkan dalam medan perang di era perang generasi keempat ini. Perang generasi keempat ini tidak terjadi di battlefield terbuka yang memungkinkan pihak yang saling berperang untuk baku tembak atau saling serang. Perang generasi keempat ini bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Bahkan dalam rumah keluarga yang sederhana sekalipun, perang tetap bisa dilakukan. Perang generasi keempat adalah perang yang tidak simetris, tidak linier, dan biasanya dipakai dengan tujuan terutama untuk menghancurkan kemauan bertempur musuh. Perang generasi keempat adalah model baru perang yang berpijak pada sistem jaringan atau networking, bersifat transnasional, dan berbasis pada penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Perang generasi ini menggunakan semua jaringan di bidang politik, ekonomi, sosial, dan militer yang tersedia untuk bertujuan melumpuhkan keinginan atau niat pemimpin politik musuh. Sasarannya adalah untuk secara langsung mengubah pemikiran para pembuat kebijakan musuh. Bisa dikatakan, perang generasi keempat ini bukanlah tipikal perang yang memerlukan pasukan berseragam untuk saling bertempur di battlefield terbuka, seperti pada perang generasi 1 sampai ketiga. Pada perang generasi keempat, pertempuran dapat terjadi di mana saja dengan pion-pion dalam perang, bukan lagi pasukan berseragam. Bisa jadi rakyat sipil yang masih polos pun akan menjadi pion perang dan saling menyerang pion musuh tanpa menggunakan seragam, tanpa perlu baku hantam di battlefield terbuka. Bisa jadi, battlefield mereka adalah sosial media masing-masing. Senjata yang digunakan juga bukan lagi senapan laras panjang atau meriam, tapi berupa postingan bernada hoax atau propaganda yang bertujuan untuk mencuci otak banyak masyarakat. Sehingga masyarakat bisa berubah menjadi semacam zombie yang rela berbuat apa saja untuk menggulingkan pemerintahannya sendiri, melenyapkan orang-orang penting yang menjadi target dalam perang, atau minimal mengubah kebijakan suatu negara, atau yang paling besar, bahkan mengubah ideologi negara. Perang generasi keempat sudah dipraktekkan sejak lama, sejak awal tahun 2000-an. Osama bin Laden menerapkan perang model generasi keempat ini di Irak dan negara-negara Timur Tengah lainnya. Kelompok Hizbullah yang kini berkuasa di Iran dan Lebanon juga demen sekali menerapkan model perang generasi keempat ini. Mengapa perang generasi keempat ini sekarang menjadi model perang yang sangat disukai? Perang ini sebenarnya bersifat asimetris dan berbiaya sangat murah. Berbeda dengan perang generasi 1 sampai ketiga yang menelan biaya yang mahal. Perang generasi keempat menggunakan seluruh daya guna yang terdapat di wilayah target, mulai dari ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan kekuatan militer, baik formal maupun non-formal, yang terdapat di dalam negara target. Pokoknya semua yang ada dikerahkan, bahkan hingga ke level rakyat sipil segala. Dan perang generasi keempat ini bersifat transnasionalisme atau lintas negara. Musuh tidak perlu membobardir negara tujuan untuk melumpuhkan target. Hanya berbekal kecanggihan teknologi dan informasi, target yang terletak ribuan kilometer jauhnya dari negara mereka pun dapat dilumpuhkan dengan cepat, dengan biaya yang murah, dan terbebas dari risiko ketahuan hukum internasional. Pada perang generasi keempat, batasan antar negara menjadi kabur. Pemisahan antara perang dengan politik juga menjadi sulit. Politik adalah perang, dan perang adalah politik. Secara mendalam, perang generasi keempat memiliki karakteristik yang tidak jauh dari hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, bersifat kompleks dan memiliki jangka waktu yang panjang. Yang kedua, mengusung terorisme atau menggunakan taktik teror. Yang ketiga, sangat desentralisasi dan menyebar ke daerah-daerah. Yang keempat, menyerang langsung terhadap budaya suatu negara. Yang kelima, menggunakan teknik perang psikologis atau melumpuhkan psikologi lawan dengan cara cyberbullying, manipulasi media, dan sebangsanya. Kemudian menekan ke semua sendi negara, seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan militer. Kemudian terjadi awalnya dalam konflik yang berintensitas rendah dan melibatkan aktor dari semua jaringan. Kemudian menggunakan aktor-aktor non-kombatan seperti warga sipil contohnya, sehingga membuat dilema dalam mengeksekusi taktik. Tidak adanya hierarki seperti pada perang generasi terdahulu.
Konflik disebarkan melalui jaringan komunikasi dengan dukungan uang di baliknya dan menggunakan insurgensi dan taktik gerilya yang sudah berevolusi, terutama menggunakan dunia maya. Terorisme yang marak terjadi di Timur Tengah, munculnya kelompok-kelompok teroris seperti ISIS, Taliban, Al-Qaeda, Hizbullah, dan masih banyak lagi, merupakan contoh nyata dari perang generasi keempat yang menggunakan kecanggihan teknologi informasi dan komunikasi untuk mengerahkan warga supaya turut serta menjadi aktor kombatan. Segala jenis isu, terutama isu agama, dimainkan di sini dengan tujuan untuk mendapatkan pion perang sebanyak-banyaknya untuk melumpuhkan kekuatan musuh. Ini merupakan dilema yang berat. Di balik perang generasi keempat, selalu ada non-state actor yang menjadi pendana dan perancang dari perang ini. Mereka menggelontorkan dana dan menggunakan kecanggihan teknologi komunikasi, ditambah kesempitan ideologi masyarakat untuk mengumpulkan pion-pion perang di dalam satu sarang. Pion-pion ini bukanlah tentara resmi. Tak jarang, mereka adalah warga sipil yang tidak bersalah, yang tertipu banyaknya propaganda yang berlandaskan ideologi, agama, dan budaya. Para pion perang ini yang telah berkumpul menjadi satu di dalam sarangnya, kemudian dilatih dan dikirim untuk bertempur menggulingkan target musuh seperti yang telah diperintahkan di dalam sarang mereka. Seperti contohnya ISIS. Aktor kombatan ISIS banyak didapat dari warga-warga sipil yang tidak mengerti politik dan taktik perang generasi baru. Mereka berdatangan ke sarang ISIS karena otak mereka telah tercuci oleh doktrin dan propaganda yang berbalutkan agama. Ketika mereka sudah siap, mereka dikirim untuk bertempur melawan pasukan resmi negara Suriah dan menggulingkan Presiden Suriah yang sah. Mereka tidak tahu jika Presiden Suriah tak lebih dari sekedar target perang yang memang harus disingkirkan. Doktrin dan propaganda yang kuat membuat mereka mengira Presiden Suriah adalah musuh agama mereka yang memang halal darahnya untuk dibunuh. Demikian juga dengan pengikut-pengikutnya dan tentara-tentara Suriah yang berjaga. Padahal di balik itu, ada tambang minyak miliaran US dollar yang sedang diperebutkan antara ISIS dengan pemerintahan Suriah. ISIS dan warga lokal hanyalah pion. Di baliknya ada kaum elitis yang menggelontorkan dana untuk ISIS dan segala bentuk terorisme lain di dunia ini untuk mengobrak-abrik negara yang kaya dengan sumber daya alam. Pernahkah kalian berpikir, kenapa ya negara-negara seperti Eropa, Amerika, Jepang, Cina, dan Korea Selatan itu jarang sekali mendapatkan serangan terorisme? Sedangkan negara-negara Afrika dan Asia yang kebetulan negara agamis itu sangat sering terjadi serangan terorisme, bahkan hingga di atas 100 serangan per tahun. Seperti contoh data yang dikeluarkan oleh Global Terrorism Database atau GTD dari University of Maryland ini. Negara-negara dengan warna yang semakin gelap adalah negara dengan jumlah serangan terorisme terbanyak dalam setahun. Semakin gelap warnanya, semakin banyak kasus terorisme terjadi. Negara-negara di Eropa, Amerika, Australia, dan Asia Timur seperti Korea, Cina, dan Jepang memiliki angka serangan terorisme yang cukup rendah, yakni di bawah 100 serangan per tahun. Tapi negara-negara agamis di Asia, Teluk Arab, dan Afrika seperti Irak, Syria, Sudan, Kongo, Libya, Mesir, Nigeria, Afghanistan, dan Pakistan justru mendapatkan serangan terorisme yang cukup tinggi dalam setahun, atau di atas 100 hingga 1000 serangan terorisme dalam setahun. Ini menandakan bahwa negara-negara ini kaya dengan sumber daya alam dan besar kemungkinan terorisme sengaja dipelihara di daerah tersebut agar terjadi perang yang tidak berkesudahan. Perangnya perang apa? Ya tentu saja perang antara pemerintah melawan kelompok-kelompok terorisme, sehingga nama negara jatuh di mata internasional dan non-state actor yang menjadi otak dari perang dan terorisme ini bisa mengeruk keuntungan dengan mudahnya, seperti mengambil sumber daya alam yang tersimpan di wilayah yang berhasil dikuasai para teroris misalnya. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Indonesia memang masih sedikit mendapatkan serangan terorisme. Jumlah kasusnya ada di bawah 100 serangan per tahun. Tapi ini bukan berarti kita harus berdiam diri dan santai-santai saja. Indonesia adalah negara yang berlimpah dengan sumber daya alamnya. Perang generasi keempat sudah masuk ke dalam wilayah Indonesia. Para non-state actor sedang mencoba menggoyang Indonesia dengan memasukkan ideologi-ideologi transnasional untuk menggantikan ideologi lama yang terbukti kuat dan berhasil menyatukan Indonesia.
Sudah terlanjur banyak doktrin-doktrin dari ideologi transnasional yang masuk ke dalam sendi bermasyarakat di Indonesia, sehingga melahirkan sikap yang intoleran dan radikal. Awal mula orang-orang akan dibuat intoleran dulu, lama-kelamaan mereka akan dibuat menjadi radikal. Kemudian, mereka akan dikumpulkan jadi satu sarang sebagai kombatan teroris yang siap melenyapkan siapa saja yang ditunjuk sebagai musuh. Konten ini bukan hasil ngarang atau hasil cocok logi. Perang generasi keempat adalah jenis perang baru yang sudah sejak tahun 2013 dipersiapkan oleh TNI untuk dihadapi. Seorang komandan Seskoad di tahun 2013, Insinyur Arif Rahman MBA MM, telah lama menuliskan panjang lebar tentang persiapan perang generasi keempat ini di dalam bukunya Peran Satuan Teritorial dalam menghadapi perang generasi keempat. Dalam perang ini, keterlibatan TNI mungkin tidak akan semasif seperti pada perang generasi 1-3 dulu. Justru yang kini menjadi pion adalah warga sipil sendiri yang akan dijadikan kombatan untuk melawan pemerintahan yang sah atau melawan target perang lainnya. Pertanyaannya, apakah kita sebagai warga negara sudah siap untuk menghadapi perang generasi keempat ini yang terpampang nyata di depan mata? Ataukah kita akan memilih untuk bertindak skeptis saja dan bodoh amat? Toh masih banyak orang pintar dan orang nasionalis yang berbicara di depan publik. Tapi jangan lupa, kejahatan terjadi bukan karena banyaknya orang jahat tersebar di muka bumi ini. Kejahatan terjadi karena terlalu banyaknya orang baik dan pintar yang diam dan tidak mau turun ke lapangan untuk menghalau kejahatan.